Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami, umat-Mu yang hadir maupun yang tidak dapat hadir Tuhan, yang akan menyaksikan ibadah ini secara online. Kami percaya mereka yang ada di rumah pun, yang tidak bisa hadir, Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik, yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan. Kami percaya Tuhan, seturut kasih-Nya bagiku. Haleluya Yesus. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalam. Mari sambil bangkit berdiri naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Mari dengan segenap hatimu katakan, yang ku tahu Kau sediakan seturut firman-Mu bagi kemuliaan-Mu, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku.
bersyukur Bapa dalam surga, kami percaya bahwa Engkau ada di tempat ini. Kami percaya Engkau siap memberkati kami dengan firman-Mu. Dan kami membuka hati kami selebar-lebarnya demi kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah kebutuhan kami. Firman-Mu bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi firman-Mu adalah kebutuhan hidup kami. Kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Kami tidak bisa hidup tanpa tuntunan suara gembala kami. Itu sebabnya Tuhan, berbicaralah pagi hari ini. Karena kami sangat membutuhkannya dalam kehidupan kami. Di masa-masa apapun, di musim-musim apapun dalam kehidupan kami. Kami mengakui kebutuhan kami akan Tuhan. Kami mengakui bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu sebabnya Tuhan pakai hamba-Mu yang sederhana dan terbatas ini. Urapi telinga, pikiran, hati jemaat-Mu semuanya yang ada yang mendengarkan, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah. Supaya kami semua mendapatkan manfaat dan berkat dari firman-Mu. Dan hidup kami diubahkan seturut dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah pagi hari ini, kami siap mendengarkannya di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Shalom, puji Tuhan. Senang sekali bisa kembali ada di tempat ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak buat keluarga gembala yang sudah memberikan kepercayaan bagi saya untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan pagi hari ini saya ingin membagikan isi hati Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan. Dan berapa banyak di antara kita yang menyadari bahwa ada manfaat di balik medical check up yang kita lakukan. Ya, jadi saya tahu mungkin ada beberapa di antara kita yang rutin melakukan medical check up karena kita mengetahui manfaatnya, ya kan? Tapi ada juga beberapa kita yang menghindari melakukan ini karena mungkin kita berpikir jangan-jangan kalau saya tahu justru malah saya khawatir. Nah, tetapi kita menyetujui bahwa memang ada manfaat di balik medical check up yang kita lakukan secara rutin. Karena itu bisa menolong kita untuk mengurangi resiko menjadi sakit. Ya kan? Kemudian itu juga menolong kita untuk mendeteksi kalau ada potensi penyakit yang akan membahayakan kita di masa yang akan datang. Kemudian itu juga akan meningkatkan peluang kita untuk kalau seandainya ada potensi penyakit itu bisa dirawat dan disembuhkan sejak awal, gitu kan? Kemudian itu juga akan mengurangi potensi kemungkinan komplikasi yang akan terjadi di masa yang akan datang kalau kita melakukannya secara rutin. Itu juga dipercaya bisa meningkatkan kesehatan kita maupun memperpanjang umur kita. Dan juga pada akhirnya nanti, kalau itu kita kerjakan secara rutin, itu dipercaya akan bisa mengurangi ongkos kesehatan di masa depan. Karena kita sudah mulai mengerjakannya di masa sekarang, begitu ya. Dan saya akan membagikan sesuatu yang jauh lebih penting daripada itu. Saya juga setuju bahwa memang ada manfaat waktu kita melakukan medical check untuk kesehatan jasmani kita. Tetapi pagi hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang nilainya jauh lebih penting dalam kehidupan kita, yaitu jangan kita lupa melakukan spiritual check on your life. Sama seperti kita mengetahui bahwa tubuh kita ini sesekali kita perlu cek, kerohanian kita pun harus kita cek secara berkala. Dan Alkitab juga mengajarkan agar kita melakukannya. Ada banyak nasihat dalam Alkitab agar kita melakukan spiritual check up dalam kehidupan kita, check up kerohanian kita, melihat ke dalam rohani kita dan melihat apakah benar saya percaya kepada Tuhan. Dan kita lihat ada beberapa ayat yang menyarankan hal ini. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 5 dikatakan seperti ini. Examine yourself, ujilah dirimu sendiri. 2 Korintus 13 ayat 5. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Test yourself. Bahwa Kristus ada di dalam dirimu. Uji dirimu, periksa dirimu, selidiki dirimu. Yakinkah dirimu bahwa ada Kristus di dalam dirimu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah, di dalam masa-masa tahun 2020, masa yang spesial di tengah akademi corona ini, di mana kita semuanya masuk lagi ya, sekolah ya, akademi corona. Kita semuanya mengalami
tantangan iman. Kita mengalami ujian iman. Dan kalau kita tidak rutin mengecek kerohanian kita, maka ketika tantangan datang, ujian datang, badai datang dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan, maka dikatakan kita tidak akan tahan uji. Berapa banyak kita dengar ada orang yang sudah aktif ikut Tuhan dan kemudian waktu tantangan datang dalam kehidupannya dia menjadi kecewa dan kemudian meninggalkan Tuhan. Ada berapa banyak orang yang sudah setia melayani Tuhan, ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupannya, dia mulai mempertanyakan Tuhan. Mana Tuhan? Apakah Yesus itu ada? Mana? Itu sebabnya Paulus memberikan instruksi kepada kita, examine yourself. Uji dirimu, periksa, selidiki. Whether you are in faith, apakah kamu ada dalam iman? Apakah ada iman dalam dirimu? Kemudian juga dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, kata Petrus, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung. Dikatakan dalam terjemahan bahasa Inggris, brother, be all more diligent to confirm your calling. Artinya kita harus terus-menerus mengkonfirmasi panggilan kita. Dan lakukan ini dengan kualitas supaya kita tidak terjatuh. Dan ini kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Kemudian di dalam 1 Petrus lagi dikatakan, bergembiralah, 1 Petrus 1 ayat 6-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, saudara. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus. Nah, saya menemukan untuk menguji iman kita itu sesuatu yang sangat mutlak penting. Kalau kita tidak melakukan medical check up secara fisik, resikonya apa? Ya mungkin satu kali nanti di kemudian hari tiba-tiba kita menemukan bahwa ternyata ada penyakit ganas dalam diri kita. Yang mungkin kita tidak rasakan sebelumnya, kita tidak pernah bayangkan, kita tidak pernah tahu, atau mungkin kita nggak pernah dengar nama penyakitnya. Tetapi kalau kita gagal melakukan ujian kesehatan rohani kita, resikonya adalah kekekalan. Karena setelah kita meninggal nanti, hidup kita nggak selesai 70-80 tahun saja Bapak Ibu. Kita ini diciptakan untuk kekekalan. Setelah kita meninggalkan dunia ini, Alkitab mengatakan bahwa kita akan hidup untuk selamanya. Nah, kata selamanya ini sulit kita mengerti. Karena kita manusia punya awal dan punya akhir. Tetapi kita nanti akan hidup selamanya. Dan itu tidak ada angkanya. Selamanya. Dan pilihannya hanya dua. Apakah kita akan berbahagia bersama dengan Tuhan di surga selama-lamanya. Atau kita akan terpisah dari Tuhan, mengalami penderitaan dan siksaan di neraka yang kekal. Yang disediakan untuk orang yang berdosa. Untuk malaikat yang jatuh dari surga. Kita akan ada di sana. Resikonya sangat fatal. Nah, pagi hari ini saya akan memberikan tools, memberikan alat ukur untuk kita bisa melakukan ujian kepada iman kita. Apakah betul-betul saya punya iman? Apakah saya ada dalam Yesus? Apakah Yesus ada dalam diri saya? Apakah saya tahan uji? Saya akan memberikan tools kepada kita pagi hari ini yang akan menolong kita. Yang kita bisa lakukan kapan saja, di mana saja. Dan saya sarankan setiap saat kita terus mengkoreksi hidup kita. Karena memang itu disarankan oleh firman Tuhan. Bahkan di dalam Korintus, Paulus juga mengatakan, sebelum kita menerima perjamuan, dikatakan kita perlu memeriksa diri kita. Apa yang perlu kita periksa? Apakah betul-betul kita ini percaya kepada Yesus? Apakah betul-betul Yesus itu ada dalam diri kita? Sebelum setiap kali kita menerima perjamuan. Dan kita akan membaca ayat utama kita dalam Matius 7. Matius 7 ini bukan ayat yang populer, tetapi ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dan ini saya percaya ini akan menjadi berkat buat kita semuanya. Matius 7, ini adalah ayat kita. Kita akan mulai membaca mulai dari ayat yang ke-21
Dan kita akan baca terus nanti sampai ayat 27. Matius 7 ayat 21 sampai ayat 27. Saya akan bacakan buat saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Matius 7 ini merupakan bagian dari satu seri khotbah, yaitu khotbah di bukit. Khotbah yang sangat terkenal sekali, diawali di Matius 5, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan dan seterusnya. Dan diakhiri di Matius 7 ini. Yesus berkhotbah dengan kata berbahagialah, kemudian diakhiri dengan satu nubuatan yang perlu kita jadikan sebagai alat untuk mengukur kerohanian kita, untuk menguji iman kita dari waktu ke waktu. Dikatakan di sini di ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Artinya apa? Tidak peduli apa yang saudara katakan, atau tidak peduli apa yang orang Kristen itu ngomong, tidak peduli dia ngomong ayat terus setiap kali dia ngomong, tidak peduli dia apa menjadi pengakuan melalui mulutnya, tetapi pada akhirnya bukan orang yang ngomong yang mewarisi kerajaan surga, tetapi apakah dia melakukan kehendak Bapa. Apakah tidak perlu kita memprofes atau kita mengumandangkan atau menyerukan bahwa saya orang Kristen yang percaya kepada Yesus? Jelas itu perlu. Karena memang dikatakan barang siapa berseru dan memanggil nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Barang siapa mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, dia diselamatkan. Memang itu sangat mutlak perlu. Tetapi itu saja tidak cukup. Tidak cukup. Tidak peduli berapa banyak kita tahu tentang Alkitab, kalau sekedar kita tahu, kita sampaikan, kita ngomong, kita pakai untuk berdebat, itu tidak cukup. Kalau kita dikatakan tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara, waktu Yesus berkhotbah di bukit ini, terutama waktu Yesus menyampaikan nubuatan tentang akhir zaman di hari yang terakhir, ini nubuatan dan ini pasti terjadi. Itu sebabnya pesan ini begitu berat dalam hati saya, karena waktu Yesus menyampaikan firman Tuhan ini, Yesus tidak sedang berbicara kepada orang yang gak peduli agama. Yesus tidak sedang berkhotbah kepada orang yang agnostik, yang acuh tak acuh kepada Tuhan. Yesus gak sedang berbicara kepada orang ateis yang tidak percaya adanya Tuhan. Yesus sedang berbicara kepada orang yang paling religius pada waktu itu. Dan saya percaya orang Farisi ahli Taurat ini adalah orang yang paling religius yang bisa kita temui di dunia ini sepanjang sejarah. Mereka melakukan aturan keagamaan itu dengan sangat teliti, saudara. Dengan sangat tekun, sangat teliti setiap hari dalam kehidupannya. Dan aturan yang mereka lakukan itu dan yang mereka ikuti itu lebih dari 3.500 jumlahnya. Sangat banyak, sangat detail, dan mereka berusaha lakukan dan menghidupinya setiap hari. Sangat religius. Sangat religius.
Dan mereka tidak memisahkan antara kehidupan pribadi dengan agama. Karena kehidupan pribadi mereka itulah agama mereka. Mereka lakukan hidup mereka sesuai dengan aturan agama. Mereka nggak pisahkan pekerjaan dan agama. Karena mereka melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan aturan agama. Mereka tidak memisahkan pemerintahan politik dengan agama. Karena itu adalah aturan bagi mereka. Semuanya harus dikerjakan berdasarkan aturan agama. Mereka sangat fanatik dengan agama. Sangat fanatik. Tetapi Yesus berkata mengenai mereka, kamu memuji Tuhan dengan mulutmu, tetapi hatimu jauh daripadaku. Kamu menyembah Tuhan dengan mulutmu, tapi hatimu jauh. Dan pada akhirnya kepada orang yang sama, kepada jemaat yang sama, kepada pendengar yang sama, mereka yang sangat religius, mereka yang sangat fanatik dengan keagamaan, Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk. Waktu dikatakan Tuhan, Tuhan, itu artinya dia mengakui bahwa saya punya Tuhan, yaitu Tuhan. Waktu dikatakan Tuhan yang kedua, artinya dia mengakui dia bukan hanya Tuhan, tapi dia adalah pencipta alam semesta. Dia adalah kurios saya. Tetapi pada akhirnya itu semuanya hanya lip service, sesuatu yang hanya keluar dari mulut saja dan tidak lahir dari dalam hati. Tidak lahir dari dalam hati. Itu sebabnya Yesus berkata, pada hari terakhir ini adalah hari penghakiman. Kita semua akan ada di sana, di hari terakhir. Dan di hari terakhir itu, Yesus berkata, bukan sedikit ya, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami sudah bernubuat? Mereka orang yang bernubuat. Kemudian mereka orang yang mengusir setan. Mereka orang yang melakukan mujizat demi nama Tuhan Yesus. Tetapi di ayat 23 adalah sesuatu yang sangat tragis bagi saya. Sangat tragis. Karena Yesus berkata, aku akan berterus terang kepadamu, akan memberikan statement kepadamu, akan membuka diriku kepadamu, bahwa aku tidak pernah mengenal kamu. Tidak pernah mengenal kamu. Kata tidak pernah dalam terjemahan aslinya dikatakan, aku tidak pernah sesaat pun mengenal kamu. Artinya bukan dulu Yesus kenal, kemudian pada akhirnya Yesus nggak kenal lagi atau lupa, bukan. Kata tidak pernah dalam terjemahan aslinya, aku tidak pernah sesaat pun mengenal kamu. Dan kata mengenal ini kalau kita lihat dalam terjemahan aslinya, apakah Yesus tidak mengenal orang-orang tersebut? Oh tentu saja Tuhan mengenal ya kan. Dia tahu semuanya. Bukan cuma dia kenal setiap manusia yang pernah ada di dunia. Tuhan juga kenal apa yang menjadi isi hati setiap manusia, apa yang ada dalam pikiran kita semua manusia. Tuhan tahu semuanya. Tetapi kata mengenal ini bukan seperti itu. Dalam terjemahan aslinya, kata mengenal ini adalah kata yang diasosiasikan dengan berhubungan intim, layaknya suami istri. Punya hubungan yang intim. Di dalam Kejadian 4 dalam terjemahan aslinya, dalam bahasa Inggris juga dikatakan, Adam knew Eve and they bore many children. Adam mengenal istrinya Hawa dan mereka melahirkan banyak anak. Apakah Adam cuma kenal saja dan kemudian punya anak? Tentu tidak. Tetapi dalam terjemahan itu adalah kata yang sama, dikatakan bahwa Adam mempunyai hubungan yang intim dengan Hawa sehingga mereka menghasilkan keturunan. Dan ini kata yang sama yang digunakan, bahwa Tuhan tidak pernah punya hubungan atau relasi dalam bentuk apapun, apalagi hubungan yang intim dengan orang-orang yang mengaku Tuhan. Aku sudah melakukan mujizat, bernubuat, dan mengusir setan. Ini fakta yang sangat ironis dan tragis. Bagaimana mungkin seseorang terhilang di dalam Tuhan, terhilang di dalam lingkungan Tuhan. Saya mengingat kisah Yudas. Yudas dipilih sendiri oleh Tuhan. 3,5 tahun Yudas bersama-sama dengan Tuhan 24/7. 24 jam seminggu selama 3,5 tahun. Yudas mendengar setiap pengajaran Tuhan. Setiap pengajaran Tuhan. Bahkan Yudas pun pernah diberi kuasa untuk melakukan tanda-tanda ajaib bersama dengan murid-murid yang lain untuk melayani orang-orang. Yudas pernah
mendengar setiap jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teologis yang disampaikan oleh ahli Taurat kepada Yesus. Dan semua orang terpukau, termasuk Yudas. Tetapi pada akhirnya, Yudas terhilang. Yudas terhilang dalam penggembalaan Yesus sendiri. Yudas terhilang sebagai orang yang ada di sekitar Yesus. Dan mereka ini adalah Yudas-Yudas yang ada di dalam gereja. Yesus gak sedang berbicara kepada orang yang di luar Kristus. Karena ini berbicara tentang orang yang ada di dalam gereja. Orang yang mengaku bahwa mereka kenal Yesus. Bahkan melayani Tuhan. Demi nama Yesus. Tapi pada akhirnya, fakta menyakitkan yang paling tragis. Bahwa Tuhan mengaku bahwa tidak pernah sesaat pun aku mempunyai hubungan dengan kamu. Dalam bentuk apapun, hai kamu pembuat kejahatan. Hai kamu pembuat kejahatan adalah kamu yang hatinya terus menerus punya orientasi untuk melakukan kejahatan. Dia adalah orang yang profess tapi gak possess. Yang ngomong tapi tidak ada hati. Tahu tapi tidak melakukan. Mendengar tapi tidak taat. Orang seperti itu yang Yesus maksudkan di sini. Apakah ada orang seperti ini di gereja saat ini? Saya yakin ada. Banyak. Itu doa dan ketakutan saya. Itu sebabnya kalau saya mau melihat panggilan hidup saya dalam pelayanan pada titik ini, saya perlu mengumandangkan kemurnian iman agar kita semua punya kesempatan untuk mengkoreksi hidup kita. Agar ini tidak terjadi dalam kehidupan setiap orang yang bersentuhan dengan saya. Karena itu menjadi doa dan beban saya. Karena Tuhan tidak peduli dengan apa yang kita ngomong, apa yang kita tahu, tetapi apakah kita mau melakukannya. Bagaimana kita bisa menilainya? Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Dan saya temukan ini sesuatu yang tidak mudah untuk kita bisa mendeteksinya. Kenapa tidak mudah? Kenapa sulit untuk kita bisa mengetahuinya? Karena ayat yang berikutnya dikatakan bahwa ada dua macam dasar. Dan ini yang membuat sulit bagi kita untuk mendeteksinya. Kita coba lihat ya, kenapa sulit bagi kita untuk bisa mengetahuinya. Dikatakan di sini ada dua macam dasar. Ada dua orang. Diceritakan oleh Yesus, ini menyambung, ayat ini menjadi sambungan dan menerangkan mengenai keadaan orang-orang pada waktu itu yang ada di hari-hari terakhir. Itu juga bisa menjelaskan keadaan kita saat ini. Ada dua macam dasar, ada dua macam orang. Yang pertama adalah orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Nah, orang ini dikatakan adalah orang yang bijaksana. Kenapa? Karena diumpamakan dia membangun rumahnya di atas batu. Dan kemudian orang yang kedua, ayat 26 dikatakan, orang ini mendengar tetapi tidak melakukannya. Jadi dua-duanya sama mendengar. Sama-sama mendengar, sama-sama membangun rumah. Tetapi orang yang tidak mendengar ini disamakan dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi dua-duanya sama-sama bangun rumah. Dan dua-duanya mendengar perkataan Tuhan. Dan saya bisa yakinkan dua-duanya memiliki lokasi rumah yang sama. Kenapa? Karena sama-sama banjir, sama-sama hujan melanda mereka. Sehingga lokasi rumahnya mungkin berdekatan. Mungkin mereka ada duduk di sebelah kita. Mungkin orang tersebut ada di gereja kita. Mungkin teman sepelayanan kita. Mungkin rekan hamba Tuhan kita. Karena rumahnya berdekatan, sama-sama mendengar. Tetapi yang satu membangun di atas pasir, dan yang satu membangun di atas batu. Dan dikatakan, badai akan datang. Dan waktu hujan, badai banjir itu datang, maka akan terlihat, barulah akan terlihat. Mana orang yang bijaksana, dan mana orang yang bodoh. Saudara, sulit untuk kita bisa melihat saat ini karena bangunan rumahnya sama. Pintunya sama.
Atapnya sama, dindingnya sama, jendelanya sama. Mungkin bahkan rumah mereka mungkin lebih baik. Rumah di sini berbicara tentang kehidupan kerohanian. Jadi kita semuanya yang ada dalam Tuhan, kita semuanya yang ada dalam kumpulan gereja Tuhan, saya mau katakan seperti itu, kita semuanya membangun kehidupan rohani kita. Sama sulitnya untuk kita melihat kerohanian yang dibangun oleh orang ahli Taurat dan Farisi, kita melihat bangunan kerohanian mereka begitu megah, bukan? Mereka sangat taat, sangat fanatik, sangat sungguh-sungguh melakukan setiap aturan. Kita melihat dan terpesona dengan bangunan kerohanian rumah mereka. Demikian juga hari ini. Bangunan yang dibangun sama. Yang kelihatan mungkin tidak ada bedanya. Semuanya sedang membangun kerohanian kita. Mungkin kedua orang tersebut sama-sama baca Alkitab, sama-sama aktif datang ke gereja, sama-sama duduk di tempat ini dan mungkin terlibat dalam pelayanan. Mungkin seorang hamba Tuhan, mungkin dia pelayanan bisa menyampaikan firman dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya nanti, kapan banjir itu datang, kapan badai itu datang, kapan hujan itu datang, waktu hari terakhir. Karena ini menyambung dari apa yang menjadi khotbah Yesus di ayat yang ke-22 pada hari terakhir. Pada hari terakhir itulah, maka kita semuanya akan dikejutkan. Ternyata rumah orang yang bodoh di atas pasir itu hancur dan hebat kerusakannya. Yang kelihatan kita nggak bisa bedakan. Sama-sama rohani, sama-sama ngomong rohani, sama-sama pintar Alkitab. Tetapi kenapa ini menjadi sulit untuk kita deteksi? Karena yang membedakan yang tidak kelihatan. Fondasinya yang membedakan. Di mana dia membangun rumahnya, itu yang membedakan. Sehingga sulit bagi kita untuk bisa tahu. Tetapi pesan ini bukan untuk kita pakai untuk menilai sesama kita. Tetapi pesan firman Tuhan hari ini adalah tools yang kita gunakan untuk menguji diri kita. Katakan amin. Firman Tuhan hari ini adalah alat yang Tuhan bagikan bagi kita, yang saya sampaikan kepada saudara, untuk menolong kita semuanya untuk melihat ke dalam diri kita. Di mana saya bangun kerohanian saya? Apakah saya bangun iman kerohanian saya di atas batu, Petra, batu yang kuat, lempengan batu? Ataukah saya bangun di atas pasir, aman dalam bahasa aslinya, pasir. Pasir berbicara tentang sesuatu yang selalu berubah. Sesuatu yang tidak tetap. Membangun di atas pasir itu gampang. Kenapa? Kita nggak perlu menggali. Kita nggak usah susah-susah. Tinggal langsung tancap bangun. Kelihatannya mudah. Dan orang pada waktu itu akan mengerti waktu Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Karena ada banyak pasir di sana pada waktu itu. Di Palestina, keadaan pada waktu itu ketika musim kemarau tiba, sungai kering. Sehingga yang tampak adalah pasir. Tetapi ada bagian-bagian tertentu di sungai itu, di tepi-tepian, kemudian ada beberapa bagian yang memang ada batunya di situ. Dan kemudian ketika orang pada musim kemarau mau membangun rumahnya, mereka akan melihat tempat mana yang tepat buat mereka. Karena pasir itu selalu berpindah-pindah dan kemudian berubah strukturnya, mereka tertipu. Apakah mungkin ini salah satu aliran sungai? Mereka tidak bisa mengenalinya dan mereka melihat, oh itu gampang sekali mau bangun di sana. Itu gampang sekali, pasir, enak, empuk, kita tinggal bangun, cepat rumah kita akan jadi dengan segera. Maka ada banyak orang pada waktu itu yang tergoda untuk membangun secara instan. Nah, orang yang membangun di atas pasir adalah mereka yang kepingin instan. Pengen cepat diberkati, pengen cepat terkenal, pengen cepat hidupnya dipulihkan dan tidak mau menjalani proses Tuhan. Menggantungkan segala sesuatu berdasarkan apa yang dipikir benar, logikanya, pengertian dunia, prinsip dunia. Begitu firman Tuhan datang dalam kehidupan kita dan ketika firman Tuhan itu tidak menyampaikan kenyamanan dalam kehidupan kita, kita langsung tolak. Ketika firman Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita tahu dan logika kita, kita langsung bilang, gak relevan bro. Gak cocok dalam hidup saya. Waktu firman Tuhan menyampaikan sesuatu dan mengajak kita untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan, maka kita mulai melihat, rugi gak ya? Rugi gak ya? Kita mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita lebih percaya kepada teman kita. Kita lebih mengandalkan orang-orang yang kita kenal, sekalipun mereka gak kenal Tuhan dan sekalipun mereka mengajak kita untuk mengandalkan segala cara. Mereka membangun di atas pasir. Dan belum tentu mereka ini tidak kenal firman dan tidak tahu firman. Hanya saja mereka tidak mau
menempatkan firman di atas segala-galanya. Dan ketika orang pada waktu membangun rumahnya di atas pasir, dan ada sebagian orang, dan jumlahnya kecil. Kenapa saya tahu? Karena di Matius 7 ayat yang ke-12 dikatakan sedikit orang yang mendapatkan pintu yang sesak dan sempit yang menuju kehidupan. Sedikit. Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Dan sedikit orang ini, dia tahu, saya nggak bisa bangun di atas pasir. Saya harus cari fondasi yang kuat. Dan kemudian dia memilih tempat yang sulit itu, yaitu batu. Membangun di atas batu tidak mudah, keras. Kita harus dig deep, kita harus gali, kita harus mungkin bekerja keras, kita berjuang dan kita lelah, capek. Dig deep, terus bangun dasar fondasi. Kita ukur tanahnya, kita lihat, tes uji tanahnya, berapa kedalaman yang saya perlukan membangun di atas batu ini supaya saya bisa bertahan kalau seandainya ada hujan dan banjir datang melanda rumahku. Dan dia kerjakan. Mungkin orang di sini mengalami kekecewaan. Kenapa? Orang lain terlihat cepat sekali hidupnya Tuhan. Kenapa saya lama sekali hidup saya? Kenapa Tuhan gak terus bekerja kepada dalam kehidupan saya seperti hidup mereka? Orang ini sabar dalam proses. Ketika dia lihat semua rumah sudah terbangun dengan indah. Dan dia terus berjuang dengan fondasi rumahnya. Agar dia tahu bahwa dia harus bangun dengan baik di atas batu ini. Karena dia tahu ini fondasi yang terbaik. Orang ini mungkin terus berjuang dan melihat bahwa seolah-olah saya salah membangun di sini. Tetapi pada akhirnya dia tahu bahwa batu karang adalah tempat yang paling baik. Orang yang bijaksana membangun rumahnya di atas batu karang. Tidak lama kemudian dikatakan, penghakiman datang. Banjir, hujan badai datang. Dan robohlah rumah yang di atas pasir, hebat kerusakannya. Dan rumah yang di atas batu karang, dia bertahan. Apa itu batu karang yang disampaikan Yesus? Mungkin kita bisa berkata bahwa batu karang adalah Allah. Karena memang di dalam perjanjian lama beberapa kali disebutkan bahwa Allah itu adalah batu karang yang teguh. Dan mungkin juga kita berpendapat bahwa batu karang adalah Yesus. Karena Yesus juga adalah batu karang yang teguh. Tetapi melihat konteks perikop yang disampaikan Yesus ini, batu karang adalah perkataanku. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama seperti membangun rumahnya di atas batu. Perkataan Tuhan adalah batu karang kita. Bangun hidup kita di atas batu karang. Amin. Mari kita lihat hidup kita. Apakah kita membangun hidup kita di atas pasir ataukah di atas batu karang? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Apakah saudara mengejar Tuhan atau mengejar produknya Tuhan? Apakah saudara tertarik dengan Tuhan atau tertarik dengan apa yang Tuhan berikan? Apakah saudara tertarik untuk mencari apa tujuan Tuhan dalam hidup kita? Atau kita lebih tertarik membuat Tuhan melancarkan usaha dan rencana kita? Karena waktu kita hanya tertarik dengan the byproduct of faith, apa yang dihasilkan oleh iman, jangan-jangan saudara membangun di atas pasir. Waktu kita mengejar Tuhan untuk kepentingan kita, jangan-jangan saudara membangun di atas pasir. Apabila saudara hanya mencari Tuhan ketika saudara perlu, jangan-jangan saudara membangun imanmu di atas pasir. Hal yang perlu kita periksa dalam hati kita. Apa yang menjadi passion kita? Apa yang menjadi motivasi kita? Apa yang menjadi keinginan kita, tujuan kita, dan apa yang kita kasih dalam hidup ini? Apa yang menjadi passion, motivation,
desire, purpose, and love in your life? Apa yang menjadi passion, motivation, desire, purpose, affection, and love? Apakah itu Yesus atau yang lain? Kita nggak bisa menilai dari bangunannya. Sulit kita bisa melihat. Tetapi motivasi yang tersembunyi dalam hidup kita, itu yang menentukan apakah rumah kita dibangun di atas batu karang atau pasir. Apakah passion kita adalah Kristus? Kita melakukan semua yang kita lakukan untuk Kristus dan karena Kristus. Apakah motivasi kita untuk menyenangkan Tuhan? Kita lakukan pekerjaan, pelayanan, dan apapun menjadi tugas tanggung jawab kita karena kita mengasihi Tuhan dan ingin menyenangkan hati Tuhan dan bukan hanya mengejar ambisi kita. Apakah tujuan hidup kita adalah tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? Ataukah itu menjadi agenda kita pribadi? Apakah kita benar-benar mengasihi Kristus dalam hidup kita? Saya terus mengkoreksi hidup saya juga. Karena sama seperti Paulus, jangan-jangan setelah saya berjuang, saya sendiri ditolak. Saya terus mengkoreksi hidup saya. Apakah saya melakukan pelayanan ini hanya karena sesuap nasi? Apakah saya melakukan pelayanan ini hanya supaya keluarga saya ada makanan, bisa bertahan hidup? Atau memang betul-betul saya melakukan ini semua karena saya memenuhi panggilan Tuhan. Saya ingin mengejar Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan saya melakukannya dengan motivasi karena saya mengasihi Dia. Kalau tidak, saya sedang membangun di atas pasir. Saya terus mengkoreksi hidup saya. Dan saya berdoa supaya kita semua juga melakukan yang sama. Karena kalau kita gagal melakukannya, Matius 7 ayat 22 ini akan pasti terjadi. Karena ini adalah nubuatan. Dan saya berdoa, saudara dan saya beserta keluarga, kita tidak menjadi orang yang bodoh. Yang membangun rumahnya di atas pasir. Tetapi kita menjadi orang yang bijaksana. Kita mengasihi Tuhan. Melakukan semuanya karena Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan. Kita melakukan hidup kita untuk Tuhan. Kita menjadi seorang ayah untuk Tuhan. Kita mengasihi istri kita karena Tuhan. Dan kita melakukan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Alkitab mengajarkan apapun yang kamu lakukan, bahkan hingga makan dan minum, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena itulah yang seharusnya. Dan waktu kita menyadari hal itu, kita sedang membangun di atas batu karang. Saya tidak sedang berbicara kesempurnaan, tidak. Tetapi saya sedang berbicara arah hidup. Orang yang punya tujuan yang benar yang membangun di atas batu, bukan orang yang sempurna. Tetapi arah hidupnya jelas. Saya mau berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Saya mau berusaha untuk mengikuti kehendak Tuhan. Saya mau berusaha taat firman Tuhan, apapun harganya, apapun resikonya. Apakah nggak pernah gagal? Tentu saja pernah. Saya pun tidak sempurna melakukan firman. Tetapi saya berusaha untuk menempatkan arah hidup saya sesuai dengan firman. Apapun keadaannya, apapun resikonya. Saya berusaha untuk membawa kehidupan saya ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekalipun berat, sekalipun sering saya gagal. Tapi saya mau pastikan, saya ada di tracknya Tuhan. Dan saya tidak mengikuti apa yang saya mau. Apa yang menjadi keinginan saya. Yang terakhir saya ingin menceritakan tentang seorang pengkhotbah. Saudara sangat mengenal pengkhotbah ini. Karena nama ini dikenal oleh semua orang, pengetahuan umum sudah. Namanya Billy Graham. Tapi yang saya ingin tekankan bukan Billy Graham. Pada tahun 40-an, Billy Graham mempunyai seorang sahabat karib. Namanya Charles Templeton. Charles Templeton. Mungkin saudara tidak familiar. Tetapi di tahun 40-an, 38, 39. Charles Templeton ini merupakan sahabat karib Billy Graham. Mereka dengan salah seorang temannya yang lain, mereka mendirikan Youth for Christ. Mendirikan Youth for Christ, dan mereka adalah pengkhotbah yang luar biasa di Amerika pada waktu itu. Bukan hanya di Amerika, tetapi mereka juga mengadakan pelayanan misi ke Eropa. Mereka berkhotbah di KKR-KKR yang dihadiri oleh puluhan ribu orang. Mereka keliling di 44 kota di Amerika, mengadakan KKR Revival, kebangunan rohani, dan dihadiri oleh bahkan sampai 30 ribu orang pada waktu itu. Dan dari keduanya, Billy Graham ini bukan orang yang disorot. Karena Charles Templeton itu lebih berkarisma, lebih pintar dari Billy Graham, lebih cakep, lebih bertalenta,
khotbahnya lebih hebat, lebih diakui, dan Charles Templeton adalah orang yang dicari oleh jemaat pada waktu itu, bukan Billy Graham. Luar biasa sekali Charles Templeton ini. Bahkan di tahun 1948, Asosiasi Penginjil di Amerika memberikan award kepada Charles Templeton. Dikatakan tahun 48, the most used by God. Orang yang paling dipakai Tuhan. Tahun 1948. Saya nggak tahu bagaimana mereka bisa tahu ya kan. Kok bisa mereka menilai orang yang paling dipakai Tuhan. Tapi itu diberikan kepada Charles Templeton. Di awal tahun 50, Charles Templeton di tengah puncak kejayaannya, dia memberikan satu pengumuman bahwa dia tidak lagi percaya kepada Yesus. Dia meragukan firman Tuhan sebagai otoritas. Dan dia memutuskan untuk menjadi seorang agnostik. Gak peduli dengan agama dan gak peduli dengan Tuhan. Orang yang sekolah di Princeton Theology Seminary. Orang yang punya pendidikan yang tinggi, berkhotbah dan puluhan ribu orang bertobat. Mengajarkan Kristus selama puluhan tahun, lebih dari 10 tahun dan menjadi orang yang dipakai Tuhan. Paling dipakai Tuhan tahun 1948. Pada akhirnya tidak berselang, tidak lama, dia menyangkali imannya dan tidak lagi mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Kemudian dia pindah ke Kanada, tahun 57 dia resmi tidak mau pelayanan lagi. Tahun 57 dia kembali ke Kanada, di kampung halamannya. Dia menjadi seorang jurnalis, karena memang dia sangat bertalenta, dia sempat mendapatkan award sebagai jurnalis. Tetapi terus dia kumandangkan bahwa dia adalah seorang agnostik, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dia sempat masuk politik dan kemudian dia berusaha running for minister, prime minister, menjadi perdana menteri di sana. Tetapi tidak terpilih, dia nomor 2, urutan 2. Dan tahun 1999, di masa tuanya, waktu itu dia usia 83 tahun, dia menerbitkan autobiografi, sebuah buku yang mendapat award juga, buku ini. Dan judulnya, Farewell to God. Selamat tinggal Tuhan. Itu menjelaskan bagaimana dia menyangkali iman kekristenan dan kenapa dia sangkali iman kekristenan. Dan dia gak percaya lagi kepada Alkitab. Tahun 2001, 2 tahun setelah buku itu terbit, dia meninggal dalam keadaan Alzheimer. Dan di dalam keadaan Alzheimer, di tengah kegelapan, dia masuk dalam kegelapan, terhilang dari iman. Menurut orang-orang yang dekat dengan dia, kalimat terakhirnya adalah, I miss Jesus. Dan jelas, dia akan kehilangan Yesus selama-lamanya. He missed Jesus forever. Matius 7 ayat 21 sampai 27 ini real. This is gonna happen, ini akan terjadi. Dan saya berdoa dari tempat ini, untuk kita semuanya, mari periksa kondisi kerohanian kita. Ada kesempatan buat kita. Bangun hidupmu di atas firman. Kita gak sempurna. Perjalanan kita tidak akan sempurna. Tapi kita tahu tujuan arah kita. Kita mau hidup sesuai dengan firman. Mari kita berdoa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang
dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak punya kapasitas untuk menilai orang lain. Tetapi hari ini kita perlu melakukan hal yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu melakukan spiritual check up dalam kehidupan kita. Mari kita selidiki hati kita. Apa yang menjadi passion kita? Apa yang menjadi motivasi kita dalam menjalani hidup ini? Apa yang menjadi keinginan, kerinduan, dan tujuan hidup kita dalam menjalani hidup ini? Apa yang paling kita kasihi dalam hidup ini? Apa yang paling kita cintai dalam hidup ini? Apakah itu Tuhan dan firman-Nya? Apakah menjadi motivasi kita sesuatu yang rohani, sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan? Ataukah hal-hal yang duniawi? Saudara yang tahu, ada kesempatan buat kita untuk kita membangun rumah rohani kita di atas batu. Hari ini adalah kesempatan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bawa hatimu. Katakan kepadanya, Tuhan ampuni saya kalau selama ini mungkin ada di antara dalam hati saya tidak tulus mengikut Tuhan. Saya tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Saya hanya memanfaatkan Tuhan. Tuhan, tolong saya untuk bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Menjadikan Engkau Tuhan dalam kehidupanku. Menjadikan tujuan-Mu sebagai tujuan hidupku. Berapapun harga bayarnya. Kalau ada di antara saudara yang punya hati rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Punya hati yang rindu untuk menjadikan Tuhan segala-galanya dalam kehidupanmu. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama sebagai pernyataan iman kita. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan, ku renungkan Tuhan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saat ini hamba-Mu berdoa supaya kiranya Roh Kudus menjamah setiap hati di ruangan ini. Setiap orang yang ada di ruangan ini tidak ada yang terkecuali, semuanya dijamah oleh Tuhan, mengalami Tuhan saat ini. Tuhan, Kau selidiki hati kami. Tuhan, Kau lihat kedalaman hati kami. Apakah Yesus bertahta dalam kehidupan kami ataukah yang lain? Tuhan, tolong kami semuanya untuk kami menempatkan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami dimampukan untuk kami hidup
sesuai dengan kehendak-Mu. Dimampukan untuk mengasihi Tuhan setiap saat, setiap waktu. Tolong kami untuk hanya untuk membangun kehidupan rohani kami, rumah rohani kami di atas firman-Mu. Tolong kami Tuhan, sadarkan kami, mampukan dan kuatkan kami Roh Kudus untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biar Engkau menjadi tujuan hidup kami, Engkau menjadi motivasi kami. Engkau satu-satunya yang kami kasih, lebih daripada yang lain. Karena kami menyadari bahwa tuntutan dan syarat mengikut Yesus, bahwa kami harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Kami harus menempatkan Tuhan di atas orang tua, keluarga, anak kami. Karena itu adalah syarat untuk kami bisa mengiring Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan dan mampukan kami untuk mengasihi Tuhan. Menjadikan Tuhan tujuan hidup kami satu-satunya. Di dalam nama Yesus Kristus. Biar firman-Mu terus bekerja. Menghasilkan buah yang bisa dilihat dan dinikmati oleh banyak orang. Membawa kemuliaan bagi Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom Bapak Ibu, selamat siang. Atas nama GB Hope, kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Edi Prapto. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman pertama saya bacakan, bagi yang ingin ikut ibadah tetap muka, maksudnya untuk minggu depan, tetap harus mendaftar lebih dahulu melalui grup WA di gereja. Dan bagi yang tidak bisa hadir, bisa mengikuti ibadah online melalui YouTube, dan linknya nanti akan diinformasikan sekitar jam 2 atau jam 3 sore nanti. Dan juga akan diinformasikan di dalam grup WA tersebut. Mari kita membangun mesbah doa setiap jam 8 malam. Seperti yang sudah diumumkan di grup WA, ajak anggota keluarga kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Dan pada setiap hari Rabu, jam 7 malam, akan diadakan doa malam di tempat ini. Dan bagi yang hadir, diharapkan hadir sebelum jam 7 malam untuk mengikuti protokol kesehatan. Mari kita doa untuk persembahan. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Saatnya Bapa kami ingin memberi untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat bagian-Mu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagi-Mu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa penutup. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, di mana kami boleh beribadah. Kami boleh memuji-Mu, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terlebih-lebih Bapa, firman-Mu sudah dibentangkan di hati kami. Beri kami hati yang lembut, hati yang mudah dibentuk seturut kehendak-Mu. Ampuni kami, kalau selama ini hati kami begitu keras.
Ampuni kami Bapa. Ajar kami Tuhan, lembutkanlah hati kami. Ajar kami mau taat apa yang Kau mau dalam hidup kami. Kami juga bersyukur untuk hamba-Mu Pak Edi Tuhan, yang sudah menyembentangkan isi hati-Mu, mencurahkan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati beliau lebih lagi Tuhan, di sepanjang hidupnya Bapa. Kemanapun hamba-Mu ini Kau utus Bapa, Kau berikan hikmat-Mu, marifat-Mu lebih lagi Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya Bapa. Terima kasih Bapa, Kau berkati hamba-Mu. Kami juga minta berkat yang sama untuk gembala kami. Beri hati hamba, hati gembala dalam hidupnya, yang tidak jemu-jemu menuntun kami, mengarahkan kami untuk lebih dekat kepada Engkau Bapa. Tolong Bapa, berkati hati hamba selalu ada dalam hidupnya. Berkati istri dan anak-anaknya Bapa. Kami juga bersyukur Bapa kalau kami boleh melayani Engkau Tuhan di tempat ini. Bapa, murnikan hati kami lebih lagi Bapa. Biarlah pelayanan kami hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Biar hanya nama-Mu yang kami tinggikan di hati kami di tempat ini Bapa. Ajar kami lebih lagi Tuhan untuk mengasihi Engkau Bapa di sepanjang hidup kami. Kami juga bawa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang telah beribadah bersama kami yang di tempat ini maupun secara online nanti Bapa. Kau memberkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kau berkati pekerjaan mereka Tuhan. Hasil perbuatan tangan mereka Engkau berkati mereka. Kesehatan yang sempurna, pelindungan Tuhan selalu ada atas mereka Tuhan. Lepaskanlah kami dari segala mara bahaya Bapa. Biar kami melihat betapa Engkau baik dalam hidup kami. Kau pelihara kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami mengasihi Indonesia Bapa. Kami minta hujan pertobatan, hujan keselamatan. Indonesia membutuhkan Engkau Yesus. Tolong Bapa. Kami juga memberkati pemimpin kami, Presiden kami Pak Jokowi, yang telah Kau pilih, yang sudah Kau tetapkan Bapa. Beri dia hikmat-Mu Tuhan, untuk mengatur, untuk memimpin bangsa kami. Biar tangan-Mu yang kuat selalu menyertainya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu Engkau memberkati kami. Mari kekasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Allah di surga. Terimalah segala yang terbaik dari Allah Bapa di surga, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.